Tamu kita yang selanjutnya adalah Bapak Dr. Gomar Gultom. Beliau adalah Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, atau kita lebih kenal dengan singkatan PGI. Kepada Dr. Gomar Gultom, kami persilahkan. Yang saya hormati Amir Nasional kita, Maulana Mirajuddin yang terkasih, Bapak Ibu Ahmadi yang hadir di tempat ini, di kampus Mubarak ini, maupun yang mengikuti acara ini di berbagai titik yang ada di seluruh Indonesia. Perkenankan atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya menyampaikan selamat atas berlangsungnya Jalsa Salanah yang akan kita akhiri hari ini, dan semoga hingga akhir menyukacitakan kita semua, bahkan juga menjadi berkat bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya agak berbeda dengan tradisi mubalik. Kalau saya nggak baca teks, lari dia Pak. Kalau di para mubalik yang saya ikuti selama ini, tanpa teks bisa 1 jam berpidato tetap pada jalurnya. Jadi mohon maaf kalau di sana sini saya membaca. Perkenankan juga melalui kesempatan ini saya mengungkapkan, walau sudah sangat terlambat, ungkapan duka cita mendalam atas berpulangnya Amir Nasional kita di awal Oktober yang lalu. Tentu kita semua kehilangan. Kami dari gereja-gereja di Indonesia juga merasakan kehilangan atas kepergian Bapak Maulana Haji Abdul Basit Syahid. Sepemahaman saya, salah satu maksud dan tujuan diselenggarakannya Jalsa Salanah ini adalah untuk mensyukuri rahmat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tentu bersyukur bisa menyelenggarakan Jalsa Salanah ini, pertemuan tahunan ini, pasca pandemi yang telah memporak-porandakan kehidupan kita. Pandemi ini merupakan katup dari pembunuhan terhadap alam yang kita lakukan selama ini, sehingga bisa kita katakan pandemi ini adalah juga katup dari ekocide, akibat dari perilaku kita umat manusia. Serangan masif industri atas habitat ekologis dan perilaku kita memperlakukan alam melebihi maksud-maksud ketika Tuhan menciptakan alam ini telah menimbulkan malapetaka yang luar biasa. Pemanasan global dan perubahan iklim nyata-nyata telah menimbulkan mutasi genetika, yang pada gilirannya mutasi genetika ini salah satunya menghasilkan COVID-19. Mestinya pandemi ini makin menyadarkan kita bahwa kekerasan terhadap alam oleh kita manusia harus segera dihentikan. Dan dalam kaitan inilah saya sangat bersyukur dengan kehadiran Ahmadiyah di seluruh dunia yang setiap awal tahun pada saat subuh 1 Januari ikut berbersih-bersih sampah di seluruh dunia. Ini bagian dari tanggung jawab kita untuk memelihara keselamatan alam ini. Karena sampahlah salah satu yang paling menghancurkan alam semesta kita sekarang ini. Umat beragama harus tampil sebagai penyembuh dan penawar bagi kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, di tengah sukacita kita bersama pada hari ini, sukacita bersama bahwa kita bisa bersama-sama bersekutu, berkumpul untuk saling menguatkan melalui Jalsa Salanah ini, kita juga diingatkan akan keprihatinan perjalanan bangsa kita yang masih tertatih-tatih dalam memelihara dan membangun kemajemukan kita. Dan terutama kelompok-kelompok yang selalu mengedepankan kepentingan sendiri, seperti apa yang sudah disinggung tadi oleh Bapak terkasih Maijen Iman Muksadi tadi. Sekelompok orang yang menjadikan agama sebagai kendaraan untuk tujuan kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Instrumentalisasi agama oleh kepentingan-kepentingan di luar agama telah mengganggu persaudaraan kita selama ini.
Politik identitas yang sejatinya untuk memperjuangkan keadilan dan nasib mereka yang termarginalkan, belakangan ini malah politik identitas dipakai untuk memarginalkan mereka yang tidak sehaluan dengan dirinya. Saya kira di sini peran pentingnya para pemimpin umat, para pemimpin agama, kita semua untuk mencerdaskan umat kita masing-masing dalam beragama. Untuk tidak terjebak pada simbol-simbol agama semata, tetapi mengabaikan nilai substansial dari agama itu sendiri, yakni cinta dan kemanusiaan. Love for all, hate for none. Itu dilupakan oleh banyak umat beragama belakangan ini. Padahal itulah intisari dari setiap agama yang Tuhan hadirkan di permukaan bumi ini. Kita hanya bisa hidup dan sampai kepada cinta dan kemanusiaan itu jika kita beragama secara substansial. Sayangnya pendekatan keagamaan yang belakangan ini makin marak di ruang publik kita terjebak oleh dogmatisme agama yang lahir dari fundamentalisme agama. Beragama secara dogmatis sedemikian akan memisahkan kita satu sama lain. Sebaliknya, beragama secara substansial justru akan semakin mengeratkan kita, mendekatkan kita satu sama lain oleh ikatan cinta dan kemanusiaan itu. Olehnya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, bagi saya dialog antar umat beragama dan perjumpaan seperti sekarang ini harus semakin menumbuhkan iman kita masing-masing. Allah yang saya imani sama seperti Allah yang saudara-saudara imani juga bekerja lewat proses interpenetrasi dalam perjumpaan-perjumpaan kita. Proses penetrasi dalam kerja-kerja bersama kita. Kita bertumbuh dan belajar bersama, dan lewat itu kita masing-masing makin dikuatkan imannya. Dan oleh karenanya tidak perlu khawatir dengan perjumpaan-perjumpaan interfaith, kerja-kerja bersama antar budaya, antar kepercayaan, dan antar iman. Dalam semangat seperti itulah saya mengajak kita semua untuk menghadapi berbagai krisis yang mungkin sudah digambarkan tadi banyak akan kita hadapi di dalam 2023 ini. Persoalan krisis global dengan krisis energi, krisis pangan, bahkan ancaman perang nuklir oleh perang Ukraina yang belum berakhir hingga kini. Berbagai bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Pemilu yang mengancam keterbelahan kita. Semua itu bisa kita hadapi kalau kita kerja bersama. Ada itikat baik bersama membangun bangsa ini. Itulah yang saya tangkap dari tema Jalsa Salanah kita untuk 2023 ini. Sebuah komitmen kolektif dari seluruh Ahmadiyah di seluruh Indonesia untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menguatkan empati, mengatasi resesi yang mungkin bisa terjadi bagi kita. Olehnya sekali lagi saya mengajak kita semua bersama seluruh elemen bangsa yang berkehendak baik untuk tetap bahu-membahu satu sama lain. Perkenankan juga melalui kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan yang tinggi atas keterlibatan pimpinan dan staf jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam kerja-kerja bersama selama ini membangun keadaban publik di Republik kita tercinta ini. Pilihan untuk perjuangan bersama ini memang sering berupa jalan sunyi, tidak populer, dan bahkan berisiko. Saudara-saudara Ahmadi di Mataram, di Kuningan, di Cikesik, di waktu-waktu yang lampau telah mengalami ini. Dari perspektif iman saya meyakini seluruh jerih juang dan pengorbanan saudara-saudara itu tidak akan sia-sia. Dan pada akhirnya Tuhan akan mengaruniai kita semua mahkota kehidupan bagi yang tetap setia berjuang pada jalan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Olehnya sekali lagi dan mengakhiri sambutan ini,
saya hendak mengucapkan penghargaan yang tinggi kepada seluruh perjuangan Ahmadiyah di Indonesia. Sejak hadirnya Ahmadiyah di Indonesia hampir 100 tahun yang lalu. Menjelang 100 tahun Ahmadiyah di Indonesia tahun depan, semoga kita semua dikaruniai rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Zindabad. 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 Allahu Akbar.